Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Memberitakan Injil, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah memilih para muridnya yang pertama, yaitu mereka yang disebut 12 rasul, Tuhan Yesus berkeliling daerah Galilea, yaitu tempat ia dibesarkan oleh Yusuf dan Maria, ibunya. Di tempat ini, Yesus mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, bahkan sudah hadir di tengah-tengah mereka. Kehadiran Yesus itulah tanda dari sudah datangnya kerajaan Allah. Ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan orang-orang yang disapa dan dilayaninya. Namun, tidak semua orang dapat menerimanya, terutama orang-orang seasal dengannya. Orang-orang Nazaret menolaknya. Padahal, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan, sebuah kawasan yang cukup luas. Namun, berita tentang mujizat-mujizat Yesus tersebar bahkan sampai ke kota Syria. Saudara-saudari terkasih, ada gula, ada semut, ada pentas seni of air membludak orang yang haus hiburan berdatangan. Bahkan kalau harus merogoh kocek dalam-dalam, tidak masalah. Mereka ingin mendapatkan hiburan, mendapatkan kepuasan. Juga kalau masih ingat, ketika Paus Yohanes Paulus II datang ke Indonesia dan mengunjungi beberapa kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Maumere, umat Katolik, tak terkecuali mereka yang mengagumi beliau, berusaha mendekat dan menjangkau kota yang terdekat dari tempat tinggal mereka. Kapan lagi bisa melihat tokoh dunia, orang nomor 1 di jajaran gereja Katolik Roma itu? Ada daya magis yang menggerakkan langkah orang-orang tersebut untuk mendekati sosok dunia ini. Kita tentu memiliki pengalaman yang kurang lebih sama dengan orang-orang tersebut. Kalau menilik atau melihat aplikasi di internet, ada informasi yang mirip dengan itu. Ada orang yang sudah sakit menahun dan tak sembuh-sembuh. Bahkan tanpa ragu mereka rela mengeluarkan biaya berapapun untuk pengobatan alternatif. Saudara-saudari terkasih, jadi apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu sesungguhnya adalah sebuah kejadian yang sampai hari ini bisa dan masih terjadi.
ada daya magis dalam diri Yesus yang menyedot perhatian orang-orang yang mendengar kebisaan Yesus. Bahkan mereka datang dari daerah yang jauh. Mereka datang dengan pengharapan untuk berjumpa dengan Yesus dan dapat disembuhkan oleh penyakit yang dideritanya. Yesus menjadi sosok yang mendekatkan banyak orang kepadanya. Pertanyaannya, pada saat ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tertarik untuk datang kepada Yesus? Ya, tentu saja, kata seorang pemudi. Kami setiap hari Minggu ke gereja untuk merayakan Ekaristi. Seorang mantan guru agama Katolik yang sudah nyaris susah melangkah masih setia ke gereja setiap pagi untuk merayakan Ekaristi bersama istrinya yang lebih segar raganya, sebab dia 10 tahun lebih muda. Suatu pemandangan yang mengharukan. Ketika ditanya oleh pastor, "Kok Bapak masih rajin ke gereja setiap pagi?" Mantan guru itu berkata, "Saya membutuhkan Tuhan, Romo." "Oh, begitu," timpal pastor itu. "Saya mengajarkan kepada murid-murid saya, mengapa kita ke gereja pada hari Minggu, bukan untuk melaksanakan kewajiban atau supaya kita dikenal sebagai orang Katolik. Bukan itu. Kita merayakan Ekaristi karena kita membutuhkan Tuhan yang mengenyangkan kita dengan sabdanya dan santapan Ekaristinya." Apa yang salah, Romo? Saudara-saudari terkasih, hari ini, apakah kita sudah ke gereja untuk merayakan Ekaristi bersama umat yang lain? Mungkin ada di antara kita yang merasa sudah beriman karena mendengarkan renunganku saat ini. Ini baik didengarkan sebagai suplemen yang bergizi. Namun, gizi yang terbaik hanya diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itu, pergi ke gereja dan bertemu dengan Yesus dalam perjamuan Ekaristi bukan saja wajib, melainkan karena kita peka undangan Tuhan ini. Marilah, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dalam perayaan Ekaristi, kita tidak hanya berjumpa dengan saudara seiman, melainkan juga diperkaya dengan sabda dan tubuh darahnya. Kita juga disembuhkan dari penyakit rohani, bahkan penyakit fisik kita. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Apakah aku ke gereja karena aku membutuhkan Tuhan dan rahmat-Nya untukku? Marilah kita berdoa. Bapa, Engkau menghendaki kami menguduskan hari Minggu sebagai hari Tuhan. Ajarilah kami melaksanakan kewajiban kami dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.